Pak Kandidatus. Oh, satu RRI Ende, bisa dengar saya? Iya, suaranya kecil sekali, Pak. Oh ya, oke. Saya satu dua. Baik, ya sudah jelas Pak Kandidatus. Ya. Baik, Pak. Selamat. Silakan. Oh ya, selamat pagi untuk semua pendengar di Pro 1 RRI Ende. Baik, apa kabar pagi ini Pak Kandidatus? Puji Tuhan, saya sangat sehat. Apalagi mendapat wawancara langsung dengan Pro 1 RRI Ende yang kesekian kali. Oke, baik. Ini suaranya sudah khas ya, sudah mengudara ya pagi hari ini di Pro 1 RRI Ende. Baik Pak Kandidatus, ini terkait dengan peran penting ya pendamping desa dalam menyukseskan program PIN Polio di Nusa Tenggara Timur. Memang beberapa waktu kemarin ini diadakan sosialisasi ya, seperti itu ya Pak Kandidatus? Sosialisasi seperti pelatihan, penguatan kapasitas dan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan imunisasi yang dilaksanakan di Hotel Sylvia Kupang. Kebetulan saya diminta untuk menjadi narasumber dengan penanggung Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Oke, baik. Nanti ada vaksinasi PIN polio di tanggal 23 nanti ya secara serentak termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, peran penting apa nih yang dilakukan pendamping desa untuk bisa menyukseskan PIN polio di NTT nanti, Pak Kandidatus? Iya, terima kasih Mbak dan seluruh pendengar RRI Pro 1 NT. Selamat pagi untuk kita semua. Dalam rangka sukses pelaksanaan PIN polio tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, bagaimana posisi atau peran pendamping desa? Perlu saya sampaikan sebagai pengantar awal agar tidak rancu, bahwa peran pendamping desa itu adalah memfasilitasi kebijakan Kementerian Desa PDDTT untuk mendukung desa peduli kesehatan. Itu harus kita dulu. Nah, dalam konstruksi desa peduli kesehatan ini, Kementerian Desa itu mengemban satu amanat, yaitu bagaimana suksesnya Sustainable Development Goals di desa atau SDGs desa. Kenapa itu menjadi acuan? Karena sesungguhnya di dalam tujuan SDGs desa yang ketiga, yaitu desa peduli kesehatan, itu dengan indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa itu jelas bahwa imunisasi dasar lengkap pada bayi itu harus mencapai 100%. Terus dengan indikator yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa ini, maka secara otomatis seluruh tenaga pendamping profesional wajib mengamankan, wajib mensosialisasikan, bahkan dalam tanda petik wajib mengajak semua peserta atau sasaran untuk hadir pada tempat-tempat untuk pelayanan kesehatan dasar ini, terutama tujuan yang ketiga yaitu desa sehat dan sejahtera. Poin yang keenam, imunisasi dasar lengkap pada bayi sampai 100%. Ini gambaran dasar. Oke, Pak Kandidatus? Ya. Ya, suaranya kecil sekali ya. Oke, baik. Ya, halo? Ya, baik. Nah, untuk di NTT sendiri, pendamping desa ini berapa banyak nih Pak Kandidatus? Iya, kita di Nusa Tenggara Timur itu punya pendamping desa itu lebih dari 1.500 manusia yang tersebar 21 kabupaten. Maaf, saya tidak bisa omong tentang Kota Kupang ya, karena saya harus omong hanya kabupaten. Saya ada di 21 kabupaten, 295 kecamatan dan 3.187 desa. Oke. Baik. Nah, dari banyaknya pendamping desa yang ada di NTT, apakah ini sudah dilakukan action ya di lapangan untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat sejauh ini seperti apa? Dalam konteks tentang pelayanan kesehatan dasar itu menjadi menu wajib kami. Bahkan itu masuk dalam skema utama, yaitu pendamping desa memfasilitasi desa dalam konstruksi perencanaan dan penganggaran desa. Jadi bagaimana pendamping desa bersama pemerintah desa dan masyarakat serta para pelaku di tingkat desa untuk mengkonstruksikannya dalam dokumen rencana kerja pemerintahan desa. Kemudian akan ditulis dalam dokumen anggaran, namanya anggaran pendapatan dan belanja desa. Itu menjadi pekerjaan biasa. Tetapi kalau pertanyaan hari ini,
bagaimana, apakah pendamping sudah bergerak untuk sukses polio? Saya harus jujur mengatakan bahwa barang ini kami baru tahu kemarin itu. Bahwa ternyata, Baik. dan waktu sosialisasi baru saya menyampaikan dengan penting. Kami tidak akan fokus pada polio, tetapi dalam kesehatan, pelayanan kesehatan, peduli kesehatan dasar itu menjadi menu kami. Nah, sehingga kemarin itu saya menyampaikan dengan penting, posisi pendamping desa itu seperti apa? Nah, ini hari juga saya ingin sampaikan. Posisi pendamping desa dalam konteks fasilitasi desa peduli kesehatan teristimewa menyangkut dengan pelaksanaan PIN polio itu sebetulnya ada 4 ruang. Yang pertama itu pendamping desa itu wajib melakukan keterpaduan data. Jadi data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah provinsi, kabupaten, desa itu harus terpadu. Kenapa kami bilang itu? Karena di desa itu sudah ada data yang cukup lengkap, yang data melalui desa membangun, IDM, yang di dalamnya itu berkonstruksi langsung dengan SDGs desa. Jadi seluruh data yang berhubungan dengan keberadaan penduduk warga masyarakat di satu desa itu sudah sangat jelas di sana. Ini perlu terpadukan di seluruh data yang dimiliki oleh provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa itu. Yang kedua, kemudian ini pendamping desa itu berharap bahwa dalam konstruksi ini harus adanya keterpaduan indikator. Karena melalui SDGs desa itu ada instrumen yang sudah dikeluarkan, yang sudah ditetapkan dengan sangat jelas. Contoh misalnya tadi tujuan yang ketiga, desa sehat dan sejahtera di poin yang kena imunitas itu harus 100%. Baik. Kemudian yang ketiga itu adalah keterpaduan program, dan yang terakhir itu adalah peran dan fungsi. Pendamping desa itu apa? Berfungsi seperti apa? Secara teknis. Mereka ini diarahkan untuk menggerakkan masyarakat. Makanya kemarin waktu kita sosialisasi di Hotel Sylvia, saya bilang, saya perlu sampaikan dengan jelas, pendamping tidak akan mungkin bisa untuk hadir di setiap rumah penduduk yang ada anaknya. Ya kalau data saya ini saya tidak salah Bu, di Nusa Tenggara Timur untuk PIN polio tahun 2024 ini mencapai 910.087 orang, 87 anak. Kabupaten Ende sendiri itu kalau saya tidak salah itu datanya itu mencapai 35.600 orang. Di posisi ini pendamping seperti apa? Saya perlu sampaikan hari ini kepada seluruh pemirsa, kepada masyarakat, terutama kepada pemerintah desa, bahwa sesungguhnya ada 3 organ utama yang ada di pemerintah desa itu yang mendapatkan manfaat langsung dari dana desa. Dan mereka itu sebetulnya secara khusus didesain, diarahkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan desa. Yang pertama, itu namanya kader pembangunan manusia. Itu organ individu yang ada dari masing-masing desa, setiap desa itu 1 orang, yang dilengkapi dengan instrumen melalui EHDB, mereka itu bergerak khusus tentang penanganan kesehatan di level desa, mau data, informasi, itu namanya KPM, kader pembangunan manusia. Itu dibayar melalui dana desa, sehingga mereka wajib untuk terlibat langsung dalam proses seperti ini. Yang kedua itu adalah nakes. Banyak sekali nakes di desa-desa di NTT ini mendapatkan pembiayaan langsung dari dana desa melalui SK kepala desa. Jadi dikontrak di desa dan dibayar melalui dana desa. Kehadiran mereka untuk apa? Untuk suksesnya peduli kesehatan di desa, termasuk di dalamnya kegiatan hari ini yang disebut dengan PIN polio itu. Baik. Dan yang ketiga itu adalah kader posyandu. Sekarang itu ada penambahan operasional dari dana desa bagi kader posyandu. Nah, kalau 3 komponen besar digerakkan dalam satu arah yang sama, dikoordinasikan dengan bagus melalui pemerintah desa, tentunya melalui difasilitasi langsung oleh pemerintah kabupaten dan PMJ kabupaten, maka pekerjaan untuk memobilisasi, pekerjaan untuk mengajak sasaran, dalam hal ini ibu-ibu dan bapak-bapak beserta anaknya datang ke pos pelayanan imunisasi, tapi ini pekerjaan yang tidak sulit. Karena sudah ada 3 organ itu yang berada di masing-masing desa, dibantu total 100% pasti dengan oleh teman-teman pendamping. Oke, jadi Anda yakin ya bahwa 100% akan terrealisasi ya pelaksanaan vaksin polio PIN 2024 ini ya? Harusnya. Kenapa? Selain para pendamping, ada 3 organ utama yang sudah dibiayai dan mendapat manfaat langsung dari dana desa seperti saya sebutkan tadi. Baik. KPM, tenaga kesehatan desa, mereka itulah punya pekerjaan, termasuk pekerjaan utama mereka itu adalah mengajak masyarakat untuk
berperan hadir dalam kegiatan itu. Baik. Harusnya bisa. Oke, baik ya, harus yakin 100%. Tentunya ada kolaborasi antara pendamping desa dengan tenaga kesehatan dalam melaksanakan program ini, begitu ya Pak Kandidatus ya? Pendamping desa itu memiliki tugas bagaimana menguatkan ketiga organ tadi. Untuk apa? Dan mereka itu wajib apa? Dengan menggunakan pendekatan sosialnya, untuk mereka harus memastikan bahwa ketiga organ ini harus bergerak untuk sasaran itu hadir di tempat-tempat untuk melakukan pemberian polio di polio itu. Baik, apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh pendamping desa nih Pak Kandidatus untuk bisa memastikan bahwa semua anak di desa ini bisa mendapatkan polio seperti itu? Ini belum bergerak ya, dan dengan ada 3 komponen ini pasti akan bergerak secara bersama-sama seperti itu Pak Kandidatus. Persis, yang pertama itu, strategi pertama itu mulai dari kami di provinsi, kami akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Provinsi, teman-teman tenaga ahli di kabupaten akan berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten, agar apa? Pemerintah kabupaten segera mengeluarkan surat untuk ditujukan kepada pemerintah desa, agar 3 organ tadi bergerak lebih cepat, dan kemudian langsung dipantau langsung oleh teman-teman pendamping desa yang ada di kecamatan dan pendamping lokal desa yang ada di desa. Ini strategi kami. Kenapa? Kebersamaan pendamping dengan masyarakat, kelompok masyarakat, dan kelembagaan masyarakat desa itu adalah pekerjaan yang biasa. Keseharian mereka seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, sinkronisasi data. Ada data kami yang ada di data IDM SDGs desa itu disinkronkan dengan data yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten, agar data itu betul-betul. Nah, ini si A, si B ini ada di mana? Kan seharusnya mudah. Oh, ternyata kalau basisnya desa ini kan mudah. Ada berapa dusun, di dusun ini ada berapa orang, kemudian caranya bagaimana, kemudian posisi untuk melakukan PIN-nya itu di mana. Harusnya mudah. Yang menjadi problem kita sekarang itu adalah apakah para tenaga kesehatan untuk melaksanakan PIN yang dari puskesmas, dari dinas itu, apakah mereka menjangkau lokasi desa tempat untuk dilakukan PIN itu, apakah ada atau tidak? Atau tidak? Ini menjadi problem saja. Baik. Tetapi buat kami pendamping itu tidak masalah. Oke, dan ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk pendamping desa, bagaimana mengkolaborasikan antara dinas kesehatan dan juga pendamping desa. Persis, pendamping desa itu sangat dekat dengan masyarakat, sehingga kalau misalnya di kesehatan dan kemudian terkoordinir dengan dinas PMD Kabupaten sebagai dinas sektornya dalam hubungan dengan desa, maka pekerjaannya menjadi lebih mudah. Baik. Sejauh ini apakah sudah diterapkan, ini belum bergerak nih, akan bergerak mulai dari sekarang setelah mengikuti sosialisasi dan seperti yang Anda sampaikan bahwa ini baru mengetahui kemarin ya peran pendamping desa untuk bisa mendampingi ya, memberikan sosialisasi edukasi kepada masyarakat untuk bisa menerima vaksin tersebut. Nah, sejauh ini apakah ada pelatihan khusus ya untuk diberikan kepada pendamping desa untuk bisa mendukung pelaksanaan program ini Pak Kandidatus? Kalau pendamping desa itu memang menu mereka setiap hari itu adalah mengamankan kebijakan Kementerian Desa dalam rangka desa peduli kesehatan. Dan itu menjadi menunya. Sehingga di dalam konstruksi perencanaan desa itu pendamping itu. Tetapi hal yang teknis tentang polio ini memang baru buat kami, baru disosialisasikan. Tetapi itu tidak sulit. Kenapa? Bukan pendamping desa melaksanakan polio, tapi pendamping desa menggerakkan masyarakat, mengajak masyarakat, memastikan masyarakat melalui kelembagaan organ desa itu untuk hadir dan diberikan polio. Jadi itu tidak perlu pelatihan khusus itu. Baik, oke. Iya. Dan tentunya ada kerjasama begitu ya, yang baik ya. Nah, peran pemerintah daerah sendiri dalam mendukung pendamping desa dalam pelaksanaan program PIN polio ini apa nih Pak? Yang pertama, sesuai dengan hasil kemarin waktu kita dengan para kepala rumah sakit, kemudian beberapa dokter rumah sakit dan staf dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten NTT dalam latihan itu, kami sangat berharap Pak ini harus terkolaborasi dengan bagus, dan pemerintah daerah kemarin saya sampaikan kepada Dinas PMD Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, pekerjaan pertama adalah Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas PMD Provinsi, begitupun juga di Kabupaten. Kerjasama itu, keterpaduan itu kemudian tinggal ditindaklanjuti strategis pemerintah kabupaten
tentunya antara bupati atau sekda melalui dinas PMD kabupaten untuk menggerakkan pemerintah desa. Dan itu kalau menggerakkan pemerintah desa itu pekerjaan pemerintah, kemudian pekerjaan pendamping dan organ-organ kesehatan itu akan menindaklanjuti. Ini harus, buat saya itu harusnya tidak berat ya, tidak berat. Kenapa? Basisnya desa. Yang sulit itu kalau basis di kecamatan. Ada persoalan kemarin, Bu. Ini saya sambung sedikit. Ada bukan persoalan, ada resah dan gelisah kemarin dari tenaga kesehatan dari puskesmas. Mereka mengatakan bahwa sekarang itu mereka lagi galau, resah, gelisah. Karena jangan sampai pada saatnya dilaksanakan ini ternyata sasarannya datang tidak banyak karena satu kali dibuka dipakai semua. Kalau tidak dipakai, ada yang sisa berarti kan harus dibuang. Padahal ini vaksin ini kan sangat mahal. Sehingga ini menjadi kegalauan mereka. Kalau menurut kami ya, sebetulnya kalau misalnya terkoordinasi antara pemerintah secara berjenjang ini dengan bagus, dengan satu gerakan yang masih melibatkan para pihak, termasuk kami para pendamping di dalamnya dan organ yang ada, harusnya tidak terlalu sulit kalau itu basisnya langsung di desa. Tinggal ditempatkan lokasi yang pas untuk dilakukan PIN itu seperti apa. Nah, kemarin itu lagi isen juga. Apakah PIN itu harus ada di kantor desa? Apakah boleh PIN itu dilaksanakan di dusun, di posyandu, sehingga memudahkan jangkauan bagi mama-mama dengan anak-anaknya, bapak-bapak dengan anaknya. Karena kadang begini, Bu, persoalannya itu adalah ketika daya jangkau daripada sasaran ini ke kantor desa itu cukup jauh. Apalagi bulan ini pelaksanaan posyandu itu sudah dilaksanakan. Orang datang dengan sudut jauh itu kemudian dia datang ke desa itu di kantor desa 2 kali dalam 1 bulan juga repot loh. Makanya kemarin saya ganggu, memungkinkan tidak PIN ini dilaksanakan langsung di posyandu, tergantung sasarannya. Karena 1 kali sasaran itu 1 kali buka itu minimal 50 orang kalau saya tidak salah. Baik. Apakah pembagian PIN ini kan 2 putaran seperti itu atau seperti apa mekanismenya? Kalau pembagian PIN itu dalam skema yang disampaikan kemarin ya, itu sebenarnya ada PIN polio itu ada 2 kali ya, dari sampai dengan bahkan 3 ronde karena sampai dengan tanggal 17 Agustus. Jadi 23 Juli sampai dengan 17 Agustus. Baik. Jadi pelaksanaannya cukup panjang ini. Oke, jadi pelaksanaannya cukup panjang, tetapi kerja beratnya di lapangan ini harus benar-benar terakomodir semuanya ya untuk masyarakat ya, khususnya bagi anak yang akan menerima PIN ini, Pak Kandidatus, seperti itu ya. Betul, karena putaran pertama itu dengan dosis 1 itu 23 sampai dengan 23 Juli, 23 Juli sampai 29 Juli. Kemudian putaran kedua itu 6 sampai dengan 12 Agustus. Itu putaran keduanya. Baik. Oke, baik. Kita berharap bahwa semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Intinya kolaborasi dari pendamping desa dan juga dinas kesehatan, dinas terkait ya. Dan apa yang menjadi harapan Anda, Pak Kandidatus, agar bisa menyukseskan program ini? Ya, yang secara teknis kami di pendamping, tentunya nanti Pak Koordinator COVID di Nusa Tenggara Timur, kita minta untuk kita sama-sama koordinasikan agar terinformasi kepada seluruh jenjang para pendamping di Nusa Tenggara Timur, sehingga bahu-membahu bersama dengan organ kelembagaan yang ada di desa, bersama pemerintah desa dan kabupaten, agar sukses pelaksanaan PIN mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024 ini. Buat kami bahwa PIN itu adalah bagian integral penting dalam rangka menciptakan desa sehat. Sehingga pendamping secara sadar, secara tanggung jawab penuh wajib mengamankan karena itu sesuai dengan kebijakan Kementerian Desa dalam rangka Desa Peduli Kesehatan untuk pencapaian tujuan SDGs desa yang ketiga, yaitu pelaksanaan polio mencapai 100%. Baik. Baik, Pak Kandidatus ya untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI ND. Tetap semangat Pak Kandidatus untuk menyukseskan program ini bersama teman-teman pendamping desa yang ada di seluruh NTT.
Terima kasih banyak. Salam hormat untuk semuanya dan seluruh pemirsa. Hormat dan sukses untuk imunisasi lengkap di tahun 2024 ini. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Pak Kandidatus Angge sebagai Koordinator Pendamping Desa BPKD Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan topik wawancara kita, pentingnya peran pendamping desa dalam menyukseskan PIN polio di NTT.